Halo semua, bagaimana kabar keluarga Anda? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada kali ini kita akan mereview iOS 26.2 yang sudah dirilis pada tanggal 13 Desember dan gua baru update per 14 Desember ketika video ini dibuat, dan kita lihat apa aja sih yang diberikan oleh Apple terhadap iOS 26.2 ini. Yuk kita simak. Oke, yang pertama ada dari update lock screen, yang dimana pada tampilan jam ini kita bisa diberikan pilihan, yaitu waktunya ini kita ubah ke glass atau yang ke klasik, karena memang pelakui bahwa tidak semuanya suka terhadap desain glass ini, tapi mungkin ada juga orang yang tidak suka sehingga mereka mengeluarkan versi klasik atau versi font yang ada pada tampilan lock screen. Cara mengubahnya pun cukup mudah. Kalian tinggal buka ditahan lock screen-nya, lalu customize, lalu kalian tinggal pilih glass atau yang classic begitu. Lalu yang kedua ada penambahan dari fitur reminder atau bahasa Indonesia pengingat ya, kalau misalkan pakai language bahasa Indonesia. Jadi di reminder ini kalian bisa membuat sebuah reminder, tapi nanti notifikasinya akan berupa seperti alarm gitu. Nah, jadinya ini sangat membantu sekali bagi kalian yang ingin mengingat sebuah kegiatan, tapi tidak hanya ternotifikasi di notifikasi aja, tapi bisa sampai ke alarm. Memang ini cukup langkah yang cukup efisien, karena kalau misalkan gua pengen ada agenda sesuatu, itu biasanya hanya muncul di Google Calendar atau di kalender aja. Tapi dengan adanya fitur ini, kalian bisa mengaktifkan kayak fitur alarm tapi di fitur reminder. Nah, contoh tampilannya tuh seperti ini. Jadinya dia kayak aplikasi timer atau alarm ya di alarm iPhone pada umumnya gitu. Terus ini cukup worth it banget lah untuk update yang minor gitu. Lalu yang fitur berikutnya adalah, ini sebenarnya bukan fitur, tapi lebih ke peningkatan keamanan dari AirDrop itu sendiri. Jadi AirDrop itu adalah sebuah aplikasi memindahkan file antara device satu dengan device lainnya, yang dimana hanya tersinkronisasi dengan Apple atau Apple device ya, seperti MacBook, iPhone, dan semacamnya. Nah, biasanya ketika di AirDrop ini, dia hanya mencari lingkungan sekitar aja yang bisa menerima AirDrop. Itu pun tergantung dari pilihan atau settingan dari AirDrop itu sendiri. Anda bisa menerimanya seluruh dari AirDrop atau hanya kontak saja. Tapi kali ini oleh Apple dibatasi dengan hanya menyimpan kontak saja. Maka kalian perlu mengkoneksikan antara Apple device pertama dengan kedua ini, dikoneksikan baik itu dengan cara dipertemukan gitu, seperti fitur yang terbarunya Apple, atau AirDrop seperti biasa, disimpan save kontaknya, lalu nanti kontak ini akan tersimpan selama 30 hari. Tapi hal ini tidak berlaku untuk AirDrop yang sama-sama memiliki akun Apple yang sama. Jadi iCloud kalian yang sama itu tetap tersinkronis dengan mudah tanpa perlu nge-save selama 30 hari lagi gitu. Jadi nggak bakal hilang settingannya. Lalu yang berikutnya nih, bagi para pecinta musik ya, yang suka karaokean di kamar mandi mungkin atau di pesawat, jadi kalian sudah bisa menyimpan lirik lagu atau menyimpan lagu secara offline dengan liriknya, sehingga kalian bisa karaokean secara offline tanpa perlu internet. Biasanya hal ini sering terjadi di pesawat atau mungkin di kendaraan-kendaraan yang jarak jauh ya, kayak seperti kereta atau pesawat atau bis yang suka kehilangan sinyal, termasuk juga di kamar mandi nih. Kamar mandi kalian mungkin kamar mandinya kayak goa gitu, susah sinyal, pengen karaokean, dengerin lagu sambil mandi, itu pasti aplikasi ini sangat berguna. Tapi dengan syarat kalian harus berlangganan Apple Music. Fitur utama berikutnya adalah dari segi aplikasi health atau kesehatan yang didukung oleh Apple Watch. Nah, jadi ketika kalian memiliki Apple Watch, sebenarnya di seri 9 ke atas, 9, 10, dan 11 ingat gua, dan Apple Watch Ultra itu memiliki fitur sleep tracking. Nah, jadi sleep tracking ini sangat berguna bagi kalian yang ingin melihat produktivitas tidur Anda selama kalian tidur 7, 8, 12, 24 jam gitu ya. Nah, dari pembaharuan iOS 26.2 ini, sleep score-nya sih cukup unik ya UI-nya. Jadi UI-nya ini mengalami perubahan, lalu dia juga bisa melihat beberapa grafik-grafik tertentu. Namun tentu saja mungkin ini akan kalah dengan kompetitor lainnya seperti Health
Huawei Health kalau nggak salah nama Huawei ya. Tapi menurut gue ini udah cukup langkah yang bagus lah oleh Apple dengan melihat fitur sleep tracking di Apple Watch ini. Tapi memang gua sendiri tidak terlalu menggunakan aplikasi ini karena yang pertama Apple Watch itu terlalu besar dan terlalu ringkih ya. Dalam artian kalau kalian kesenggol-senggol tuh cukup sayang banget dengan harga yang 7 jutaan Apple Watch sendiri. Kalau kegores atau gimana tuh sangat beresiko banget kalau mau dijual lagi gitu ya. Lalu yang berikutnya ada flash notification. Nah, jadi flash notification ini adalah sebuah fitur yang dimana terinspirasi dari notifikasi flash di belakang iPhone kalian, tapi ini dipindahin ke depan layar kalian gitu. Jadi seolah-olah layarnya itu muncul flash sendiri, tapi tentu saja tidak hanya layar putih yang dikeluarkan, tapi dia mengeluarkan kayak semacam dim ya, atau mungkin kayak gema-gema putih di dalam LED, tapi tidak segonjreng LED notifikasi di Android. Menurut gue sih ini cukup worth it lah. Nah, kalian bisa ngaturnya di area setting. Itu ada nanti kalian di bagian audio dan visual, lalu di flash, notification flash itu nanti akan ada settingan. Nah, menurut gue sih ini cukup lumayan lah, karena gue sendiri sebenarnya cukup melihat notifikasi, tapi di netbook gitu. Kalau misalkan di HP, mungkin kalau bagi kalian yang tidak punya MacBook atau tidak punya Apple Watch juga, kan biasanya kan notifikasinya tuh muncul di Apple Watch juga ya. Itu sangat berguna banget lah. Gitu. Lalu yang berikutnya adalah manage password di Safari. Jadi setiap kalian buka browser itu biasanya mungkin kayak lu mau login Steam, Epic Game, atau website-website yang memiliki password notification, itu kalian bisa menyimpannya di password dan kalian bisa memanage-nya secara seamless sekali. Jadi Apple itu tidak hanya aplikasi saja yang bisa login, tapi sekarang di Safari pun bisa. Tapi nanti ini ke depannya apakah akan diterapkan di Google atau di Mozilla, karena Google Chrome sendiri itu sudah menerapkan aplikasi ini, walaupun manage-nya menurut gua kurang baik untuk sekelas Google. Menurut gue masih bagusan manage passwordnya si punyanya Apple gitu. Tapi ini adalah hal yang minor ya untuk memudahkan user dalam hal meminta password dalam sebuah website yang harus login terlebih dahulu. Lalu yang terakhir tentu saja ada security patch dan juga keamanan-keamanan berlapis oleh Apple terkait dengan bug-bug itu sendiri. Lalu apakah di iOS 26.2 ini apakah ada bug atau tidak? Untuk sejauh ini gue tidak menemukan bug yang signifikan kecuali di aplikasi WhatsApp. Jadi ketika gue membuka WhatsApp itu mengalami lagging yang cukup parah, terutama bagi kalian yang HP-nya 2, misalkan WhatsApp utamanya di Android, lalu kalian linkkan ke iPhone. Nah, ketika gue chattingan sering di Android dan di iPhone ini background-nya dimatikan, itu ketika gue buka WhatsApp di background itu, dia akan harus memunculkan chattingan-chattingan yang sudah berlalu di Android kan, karena tersinkron di sini kan. Nah, itu cukup lagging banget gitu. Itu gue alami di iPhone 15 Pro Max gue, tapi kalau di 17 Pro Max gue tuh nggak mengalami banget sih. Karena memang gue cukup chattingan seringnya di iPhone 17 Pro Max, tapi di iPhone 15 Pro Max gue tuh ada sedikit permasalahan di sana. Nah, lalu yang berikutnya masalah baterai health, ini tetap aman aja ya teman-teman ya. Jadi tidak ada penurunan, apalagi gue semenjak beli 17 Pro Max ini di beberapa minggu yang lalu tidak mengalami penurunan baterai health, dan juga performanya masih tetap bagus dan masih tetap smooth seperti baru pada umumnya begitu. Oke teman-teman, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like dan share serta komen di video ini. Apa saja yang kalian temukan, mungkin barangkali menemukan bug atau fitur-fitur yang belum gue sebutkan dalam video ini. Mohon like-nya dan juga dukungannya terhadap channel ini, karena dengan dukungan dan like dari teman-teman sangat menghargai bagi kami para content creator. Terima kasih, selamat dan sampai jumpa di video berikutnya. Sebenarnya gue masih bingung sih opening video ini seperti apa. Yo.